Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Ibu. Baik, apakah teman-teman sudah tahu kenapa kita bisa berkumpul di ruangan ini? Belum, Ibu. Nah, berkumpulnya kita di sini yaitu untuk melaksanakan yang namanya konseling kelompok. Di mana konseling kelompok yaitu merupakan bantuan untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh teman-teman nanti. Di dalam proses konseling kelompok ini ada beberapa asas, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Di mana asas kerahasiaan ini teman-teman tidak boleh menceritakan hal yang bersifat privasi ke orang lain atau di luar proses konseling kelompok ini. Dan asas kesukarelaan itu teman-teman berada di sini melakukan konseling kelompok tanpa paksaan dari orang lain, melainkan kemauan dari diri sendiri. Dan asas keterbukaan itu nanti teman-teman menceritakan masalahnya tanpa menceritakan ceritanya atau masalah yang dialami dengan jujur dan terbuka tanpa melebih-lebihkan atau mengurang-urangkan. Nah, mungkin di sini kita belum saling mengenal. Baiknya kita mengenalkan diri dulu agar nanti proses konseling kelompoknya berjalan dengan lancar. Nah, dimulai dari dulu. Perkenalkan, nama Ibu Sulasti, biasa disapa Ibu Dati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil, biasa disapa Adil. Terserah mau sapa-sapa asal kamu kayak nama binatang. Baik, perkenalkan nama saya Hasanah, biasa dipanggil Ana. Karena kita sudah saling mengenal, semoga proses konselingnya nanti bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, di sini sebelum melanjutkan proses konseling, alangkah baiknya kita mengucapkan janji konseling. Sanggup? Sanggup, Ibu. Oke, boleh tangan kanannya dinaikkan. Ikuti ya. Ya, Ibu. Saya berjanji. Saya berjanji Menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga, menerima dan memelihara informasi apapun baik dari saya sendiri maupun dari orang lain. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi mengucapkan janji konseling agar mungkin bisa proses konseling kelompok ini bisa berjalan dengan lancar ya. Apakah teman-teman sudah siap untuk melaksanakan konseling kelompok? Siap, Ibu. Baik. Nah, mungkin selepas konseling kelompok ini teman-teman punya kegiatan lain di luar. Nah, Ibu meminta saran kepada teman-teman sekalian berapa menit untuk melakukan konseling kelompok ini. Kalau saya sih 15 menit saja, soalnya habis dari sini saya mau main bola lagi. Baik, kita setuju ya. Gimana untuk saudara? Ya, Ibu, saya sangat setuju dengan waktu yang telah diberikan oleh saudara Adil. Baik, kita setuju ya 15 menit ya. Oke. Nah, mungkin kita akan melanjutkan ke topik atau pembahasan selanjutnya, yaitu di mana teman-teman menyampaikan masalah yang dialami oleh teman-teman. Saya mohon untuk ke saudara Abil untuk menyampaikan masalahnya terlebih dahulu dan dilanjutkan oleh saudara Hasanah. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan berkenan pada Abil untuk menyampaikan masalah yang sekarang Abil rasakan. Nah, masalah yang sekarang saya rasakan itu dimana saya sering menunda-nunda tugas yang pada akhirnya itu tertumpuk dan tidak diselesaikan sampai dosennya itu marah dan lain sebagainya. Jadi masalah yang paling ekstrim yang sekarang saya hadapi itu saja, Ibu. Sering menunda tugas sampai pada akhirnya itu dosen marah. Nah, itu yang masalah yang disampaikan saudara Abil, di mana masalahnya itu tentang menunda pekerjaan. Nah, sekarang dilanjutkan kepada saudari Hasanah untuk menyampaikan masalahnya. Baik, Ibu, kalau dari saya sendiri masalah yang saya hadapi sekarang itu tentang keuangan. Jadi saya tuh
sering boros itu, kayak kalau dikirim uang itu langsung habis. Jadi saya lebih ya tidak bisa mengatur keuangan saya. Jadi itu saya uang yang dikirim oleh ayah atau ibu saya dalam sehari itu kadang satu hari itu langsung habis gitu. Jadi saya nggak bisa mengatur keuangan saya. Jadi gimana gitu. Itu tadi cerita atau masalah yang disampaikan oleh saudara sana, di mana masalahnya itu boros ya, tidak bisa mengatur keuangan. Nah, di sini karena kita tadi sudah menyepakati waktu atau membatasi waktu, di mana waktu itu cuma 30 menit. Nah, tadi teman-teman juga bilang kalau dari sini ada kegiatan di luar seperti mau main bola atau ada yang lain-lain. Di sini karena kita terbatas oleh waktu, jadi kita menyelesaikan satu masalah terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menyelesaikan masalah siapa dulu nih? Saya Bu. Kalau dari saya sih mending masalah Abil dulu, soalnya kan dia sering menunda-nunda, jadi tugasnya itu tertumpuk Ibu. Jadi menurut saya Abil dulu saja Bu. Oke, kita sepakat ya untuk menyelesaikan masalah dari saudara Abil. Ya. Nah, saudara Abil bisa dijelaskan ulang bagi apa tadi masalahnya? Iya, di sini kan tadi Adil punya masalah, dan dimana saya rasa kita sebagai mahasiswa itu semua kenal atau dapat, dimana kita itu sering menunda-nunda sampai pada hari hanya itu pengumpulan tugas itu kita tidak sempat bikin, dimana pada akhirnya dosen marah, ada yang kasih alfa, kasih luar, dan lain-lain. Nah, di sini saya minta saran dari teman Hasanan, dari ibu juga, agar bagaimana saya tidak lagi menunda-nunda tugas tersebut. Baik. Nah, dari saudara Hasanah nih, dari saudari Hasanah nih, kira-kira ada nggak sih pendapat atau solusi yang diberikan untuk saudara Abil untuk menyelesaikan masalahnya? Baik Ibu, mungkin saran saya untuk Abil agar tidak menunda-nunda tugas dan bisa mengatur waktunya, dimana kalau setiap selesai MK, kalau Abil pulang di kosan atau di rumah terus merasa lelah, mungkin bisa istirahat. Setelah itu kalau malam tidak ada kesibukan, mungkin Abil bisa menyelesaikan tugas yang telah ibu dosen berikan pada siang hari, dan di situ juga Abil bisa tidak menumpuk-numpuk tugas. Terus dalam memanage waktu mungkin Abil lebih pintar-pintar dalam mengatur waktu. Contohnya bisa menjadwalkan jadwal belajar kapan, jadwal bermain juga dikurang-kurangi lah. Mungkin itu saja Ibu. Nah, baik itu pendapat dari saudari Hasanah. Nah, ada tambahan dari Ibu nih tentang masalah yang dialami oleh saudara Abil tentang suka menunda-nunda pekerjaan atau susah untuk mengontrol waktu. Nah, Ibu untuk Abil sendiri ke depannya mungkin Abil bisa lebih pintar mengatur waktu, menjadwalkan setiap kegiatan yang akan Abil lakukan, dan kalau apabila ada waktu-waktu luang, Abil manfaatkan waktu luang untuk mengerjakan tugas atau memanfaatkan waktu luang tersebut untuk mengerjakan tugas dan lain-lain. Nah, itu tadi saran dari Ibu dan saudara di sana. Apa ada tanggapan balik dari saudara Abil? Ya baik, menurut Abil sendiri, Abil sedikit terharu ya mengenai tadi saran dan masukan dari ibu maupun dari saudari Nurhazana, bahwasanya kita itu harus mampu mengontrol waktu gitu. Ketika ada waktu luang, ketika lepas pulang dari kampus itu ada waktu luang istirahat sebentar, kalau masih ada waktu luang lagi itu dikurang-kurang untuk main game
spesifiknya itu dong bikin tugas itu agar tugas-tugas yang tadi tertumpuk akan berkurang. Jadi saya rasa terima kasih pada ibu dan saudari atas masukan dan saran kalian semua. Saya rasa ini sebagai motivasi saya agar kedepannya lagi tidak menunda-nunda tugas tersebut. Terima kasih. Nah, mungkin kita sudah di akhir kegiatan dan ibu meminta kesan dan harapan dari saudara Abil dan dari saudari Hasan. Dari saudara Abil, bagaimana apa kesan dan harapannya? Ya, yang pertama pesan saya semoga ibu sukses selalu, semangat selalu, dan juga saudari ini semangat selalu. Dan harapan saya semoga kegiatan ini terus berlanjut karena kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai mahasiswa yang dimana kita tidak memiliki teman curhat atau bercerita masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi mana ketika kita mengumpulkan masalah-masalah itu akan berdampak yang tidak baik untuk diri kita sendiri. Mungkin itu saja. Kesan dan harapan dari saudari Hasanah. Jadi pesan saya sama seperti saudara Abil, di mana diberikan kesehatan dan ibu juga selalu sehat selalu, saudara Abil juga sehat selalu, semoga murah rezeki, amin. Terus harapan saya dalam melaksanakan konseling kelompok ini semoga bisa dapat menyelesaikan masalah-masalah yang sudah banyak sekali ditanam di dalam hati atau tidak bisa diungkapkan, tidak bisa curhat ketika atau mungkin seorang introvert yang tidak bisa mengutarakan masalah-masalahnya kepada orang yang mungkin tidak terlalu akrab lah dengan dia. Ya mungkin dari konseling kelompok ini bisa diselesaikan. Terima kasih untuk teman-teman atas kesan dan harapannya. Semoga harapan dan pesan tadi benar-benar terlaksana untuk kedepannya ya. Amin. Nah, tadi kan Nur Hasanah juga memiliki masalah, namun karena tidak terbatas waktu, mungkin bisa lain waktu kita membahas dan menyelesaikan masalah dari saudari Hasanah. Nah, mungkin ini saja kegiatan kita pada hari ini. Apabila ada salah kata yang ingin disampaikan, ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.